Mister. Tapi aku juga pengen punya pekerjaan yang menjanjikan buat aku. Oh gitu. Ini kebetulan aku ada video nih yang mungkin bisa ngebantu kamu. Coba kita lihat ya. Iya, boleh. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu fokus utama bagi pemerintah. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini merupakan salah satu potensi besar bagi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan tingkat ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital di Indonesia itu mencapai angka 899,6 triliun, yang dimana 25,5% meningkat pada tahun sebelumnya. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tom Scott, yang dimana menurutnya ekonomi digital itu merupakan suatu fenomena sosial yang mempengaruhi sistem informasi. Fenomena sosial ini meliputi sebuah informasi, lalu ada kapasitas informasi, dan juga pemrosesan informasi. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu disebabkan karena para pengusaha itu terus-menerus menciptakan sebuah perubahan dan juga inovasi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu mencapai 4,66% dari produk domestik bruto, yang dimana artinya 4,66% itu dihasilkan dari sektor industri seperti e-commerce, yang biasanya kita kenal itu Shopee, terus Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Dampak dari perekonomian digital Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu meningkatkan daya produktivitas, yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja yang baru, yang ketiga yaitu menciptakan atau meningkatkan daya saing, yang keempat yaitu meningkatkan pemerataan ekonomi. Ekonomi digital banyak menyumbangkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menjadikannya pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di dalam bidang modern. Dampak sosial yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan maju. Ekonomi digital berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi modern dengan mempercepat industrialisasi di berbagai daerah. Dengan percepatan industrialisasi tersebut menyebabkan hal baik terhadap masyarakat, yaitu dalam mengembangkan dan mengakses data-data yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak positif yang kedua yaitu adalah meningkatkan produktivitas ekonomi. Ekonomi digital dalam meningkatkan produktivitas ekonomi yaitu dalam mempercepat proses produksi dan memenuhi permintaan pasar. Media telekomunikasi serta teknologi sosial media menjadi poin penting dalam mempercepat proses produksi dan distribusi. Dampak positif yang ketiga yaitu adalah meningkatkan wawasan maupun keterampilan dari para tenaga kerja. Ekonomi digital menyediakan berbagai platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh para tenaga kerja sehingga memastikan bahwa mereka itu selalu produktif dengan selalu belajar sehingga dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan terhadap komunikasi. Dalam realisasi ekonomi digital yang baik, pastinya kita menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia. Banyak pekerja di Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai, sehingga menyebabkan keterbatasan tenaga kerja di sektor digital. Otomatisasi dan digitalisasi juga menggantikan pekerjaan tradisional, memaksa pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru. Kelompok rentan seringkali tidak memiliki akses ke teknologi dan pendidikan digital yang nantinya akan memperbesar kesenjangan digital.
Tantangan yang kedua yaitu adalah persaingan usaha. Perusahaan kecil sering kesulitan mendapatkan pendanaan yang memadai untuk bersaing dengan perusahaan besar. Ketimpangan akses atas data memberikan keunggulan bagi perusahaan besar dalam memanfaatkan data. Ketergantungan pada teknologi dari penyedia tertentu dapat membatasi inovasi dan persaingan, sementara dominasi perusahaan teknologi asing dapat menekan perusahaan lokal dan mengurangi kompetensi sehat di pasar. Dan tantangan yang terakhir yaitu perlindungan data pribadi. Insiden kebocoran data dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap platform digital. Penggunaan algoritma yang tidak transparan dapat menimbulkan bias dan ketidakadilan. Arus data lintas batas yang tidak teratur dapat menimbulkan risiko keamanan, dan desain antarmuka yang menipu pengguna dikenal dengan dark pattern yang dapat menimbulkan masalah etika dalam ekosistem digital. Untuk mendorong ekonomi digital inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, diperlukan kolaborasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung, meningkatkan investasi infrastruktur dan pelatihan, serta mendukung inklusi digital untuk UMKM dan penyandang disabilitas. Sektor swasta perlu berinvestasi dalam teknologi, menciptakan platform yang inklusif, membuka lapangan pekerjaan, dan menjalankan bisnis yang etis. Masyarakat harus meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi untuk produktivitas. Data terbaru menunjukkan potensi besar ekonomi digital di Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 4,09% di tahun 2023. Jumlah pekerjaan baru di bidang digital mencapai 1,7 juta, nilai ekonomi digital mencapai 1.400 triliun, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai 202,6 juta di tahun yang sama. Dukungan dari semua pihak diperlukan untuk memaksimalkan potensi ini dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kritik terhadap kinerja Kominfo dalam mengatasi isu-isu terkait ekosistem ekonomi digital. Kominfo perlu mengatasi dampak negatif terhadap digitalisasi pekerjaan. Selanjutnya, Kominfo juga perlu meningkatkan ekonomi digital masyarakat dan menangani bias algoritma. Selanjutnya, kritik juga ditujukan terhadap oknum dark pattern yang menyalahgunakan dan dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi dan saran yang dapat kami berikan, yaitu Kominfo perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital pada masyarakat seperti AI, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, Kominfo juga perlu mengatasi regulasi dan pengawasan data terhadap data-data konsumen agar tidak disalahgunakan. Nah, maka dari itu, ekonomi digital memiliki peran yang sangat penting dan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat dari nilai transaksi digital yang terus meningkat dan kontribusinya terhadap PDB. Sektor-sektor seperti e-commerce, transportasi online, dan media online juga memiliki peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta juga diperlukan untuk meningkatkan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga ekonomi digital dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Sekian dari video Tim Best Project kami. Saya Alif. Saya Bayu. Saya Nazwa. Kami pamit undur diri. Terima kasih.